Shalom, saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Saya bersyukur kami semua yang ada di tempat ini masih terus diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk boleh membawa dan mengajak saudara-saudara sekalian untuk memuji dan menyembah Dia. Dia Allah kita, Dia layak kita sembah, Dia layak terima pujian dan penyembahan kita. Amin. Mari kita mulai ibadah online kita. Kita mau naikkan pujian kita lebih dalam, ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Joy Family, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, saya berharap kesukaan kita juga mencari wajah Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama, kita memberikan waktu kita untuk memikirkan hal-hal yang rohani. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Karena di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apapun. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus, pokok anggur yang benar dari Yohanes 15. Saudara, kita mengucap syukur karena kita semua sudah mengenal Tuhan Yesus. Dia adalah anak Allah, dia begitu mengasihi kita. Hari ini kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara, seperti perumpamaan pokok anggur yang benar, kita adalah ranting-ranting. Ranting-ranting perlu dibersihkan supaya dia bisa berbuah lebat. Demikian juga kita perlu mendengar firman Tuhan. Kita perlu diingatkan untuk kita mencari pengampunan dari Tuhan bila kita berbuat dosa. Karena kita semua adalah orang yang berdosa. Kita memerlukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kita mengucap syukur. Kita akan bersama-sama beribadah, kita baca firman Tuhan, panggilan berbakti kita. Kita akan baca 2 kali karena begitu singkat. Mari kita baca panggilan berbakti kita yang diambil dari Mazmur 118 ayat 24. Kita akan baca bersama-sama. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Kita baca sekali lagi. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, suatu kehormatan kami, anak-anak-Mu, bisa menghampiri Engkau Tuhan, bisa menyapa Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin terus tinggal di dalam-Mu, karena Engkau berkata, jikalau kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, mintalah apa saja yang Engkau kehendaki, Engkau akan mendapatkannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami ingin bawa hati kami kepadamu, kami ingin bawa hidup kami kepadamu, apapun persoalan pergumulan kami ingin bawa ke dalam kaki-Mu Tuhan Yesus. Di bawah kaki-Mu kami ingin datang, ingin menyembah Tuhan, beribadah. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar boleh kami simpan dalam hati kami dan boleh kami melakukannya. Dan biarlah kami boleh berbuah lebat Tuhan seperti kerinduan Engkau supaya kami bisa menyenangkan hati Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan Yesus, kami merindukan kehadiran Tuhan. Jamahlah setiap hati, jamahlah, lawatlah kami satu persatu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah kami yang heran. Engkau besar Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau lebih besar dari setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami ingin serahkan ibadah kami, karena kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Biarlah Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati ibadah kami. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ada sukacita saudara-saudara? Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita percaya hari-hari di dalam hidup kita Tuhan yang menjadikannya. Karena itu Tuhan mau kita menikmati setiap hari-hari itu di dalam hadirat-Nya.
ada sukacita. Karena itu mari saudara, mari bersorak-sorai, kita naikkan pujian kita, bersuka dalam Tuhan, dan kita sambung dengan hanya Yesus, hanya Yesus. Amin. Naikkan pujian sama-sama. Biarlah hanya Yesus yang menjadi kekasih di dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari kita mau teruskan pujian kita. Saya percaya segala sesuatu yang ada di bumi ini, saudara, akan lenyap. Amin. Tetapi firman Tuhan kekal untuk selamanya. Segala yang Dia firmankan akan digenapi. Saudara percaya akan hal itu?
Amin. Karena itu mari kita berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Setiap kesempatan yang diberikan, pakai kesempatan itu. Karena di dalam kau melayani Dia, tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari naikkan pujian kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi firman Tuhan pasti digenapi dan Dia tidak pernah ingkar janji. Amin. Naikkan pujian ini. Sejauh timur dari barat. Dia membuang dosa kita jauh, saudara. Siapa yang dapat mengukur timur dan barat? Tidak ada seorang pun yang dapat. Demikianlah Dia membuang setiap pelanggaran kita. Naikkan pujiannya sama-sama. Sejauh timur dari barat.
Yesus kasihi, kawan-kawan dan juga saudara-saudara dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus mengasihi kalian dan juga saya mengasihi, dan kita selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Pada hari ini kita akan melanjutkan seri dari mujizat Tuhan Yesus, dan hari ini kita akan membahas dari Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan dan kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai 8, lalu kita masuk ke dalam doa. Ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan juga yang melakukan akan firman-Nya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan biarlah dari pengampunan Tuhan itu kami bisa syukuri dan kami bisa pakai sebagai satu titik tolak untuk kami boleh hidup baru di dalam Tuhan. Karena kami tahu rencana Tuhan itu adalah membawa kami dari dosa dan kematian dan masuk ke dalam terang dan kehidupan. Dan kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik dan begitu setia kepada kami, sehingga Engkau benar-benar mengampuni dosa kami dan tidak ada satupun yang tertinggal, karena Engkau telah membuangnya. Seperti lagu yang tadi kami baru saja nyanyikan, seperti sejauh timur dan barat Engkau membuang dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, supaya biarlah firman ini yang akan menjelaskan mengenai pengampunan Tuhan dan menjelaskan apa artinya dosa dan bagaimana seharusnya sekarang setelah kami hidup di dalam pengampunan Tuhan, supaya kami lebih-lebih lagi hidup di dalam keselamatan yang Tuhan sudah boleh berikan. Terima kasih Bapa di surga. Dengarlah seluruh doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang selalu hidup itu. Amin. Amin, saudara-saudara. Hari ini adalah hari yang kita akan membahas tentang mujizat, yaitu mujizat penyembuhan orang lumpuh, ya. Dan saya ingin menjelaskan sedikit mengenai mujizat-mujizat ini, ya. Kalau hari ini yaitu mengenai mujizat penyembuhan orang lumpuh, berbeda dengan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu dia menyembuhkan orang lumpuh hamba perwira dari Matius 8, ya. Karena arti dari penyembuhan orang lumpuh di pasal 9 ini yaitu fokusnya mengenai pengampunan dosa. Ya, kalau Matius 8 mengenai penyembuhan orang lumpuh
hamba perwira itu fokusnya mengenai iman perwira itu. Ya. Jadi ingat, hari ini perikop ini mengenai kesembuhan, tetapi fokusnya adalah pengampunan dosa. Nah, dari semuanya itu perikop tadi yang baru saja kita baca, saya membagi 5. Ya, kita akan bahas apa definisi dosa. Ya, lalu apa hasil dari dosa itu. Ya, lalu yang ketiga, apakah Yesus mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa. Ya, dan yang terakhir, nah yang keempat yaitu bagaimana kita tahu ya Yesus memiliki otoritas. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah diampuni. Ya, jadi ada 5 hal yang kita akan bahas. Pertama, apa definisi dosa? Dosa digambarkan oleh Alkitab itu sebagai sesuatu tindakan yang melanggar hukum Allah, ya, memberontak melawan Allah, ya. Dan asal dosa ini adalah dari si bintang timur, putra fajar, ya, yang gagah perkasa, ya, dibandingkan dari semua malaikat, dia adalah yang paling hebat, ya. Dan karena dia tidak puas, dia ingin menjadi Allah yang maha tinggi. Dan inilah yang menyebabkan dia jatuh. Ya. Dan inilah pertama titik awal dari asal usul dosa. Saudara bisa baca di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Sehingga dia itu mempunyai nama baru, yaitu yang kita panggil yaitu iblis. Iblis ini membawa dosa ke dalam kehidupan manusia. Ya, dimulai di Taman Eden, ya, di Kejadian 3, di mana Adam dan Hawa itu digodai, ya, dikatakan oleh iblis bahwa engkau akan menjadi seperti Allah, ya, sehingga Adam dan Hawa itu memberontak juga melawan Allah dan perintah-perintahnya. Jadi dalam arti kata dosa itu sudah dimulai dari dahulu. Dan dosa ini dari Adam dan Hawa diwariskan ke seluruh umat manusia. Ya. Karena kita mewarisi dosa dari dia, sehingga kita adalah orang yang berdosa. Ya, di Roma 5 sampai ayat 12 itu dikatakan bahwa melalui Adam masuk ke dalam dunia dan dosa masuk ke dalam dunia, dan kematian diwariskan kepada semua orang. Ya. Jadi melalui Adam ini, karena kita semua keturunan Adam dan Hawa, sehingga kita itu selalu cenderung berbuat dosa, saudara-saudara. Ya. Dan natur kita itu juga sudah mempunyai natur orang berdosa. Ya. Kalau dulu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, naturnya berbeda. Adam dan Hawa itu naturnya baik. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, naturnya itu dia berubah. Sehingga mengakibatkan kematian. Bukan saja kematian jasmani, demikian juga kematian rohani. Dan ini diwariskan terus, ya, ke seluruh umat manusia. Sehingga saudara-saudara, sampai saat ini pun manusia menjadi orang-orang berdosa bukan karena dia berbuat dosa, ya, tetapi memang kita adalah orang berdosa. Bukan karena kita berbuat dosa lalu kita dipanggil orang berdosa, tetapi karena memang kita orang berdosa sehingga kita berbuat dosa. Ya, ngerti ya? Dan inilah yang disebut dosa asal. Sama, kita mewarisi karakteristik dari orang tua kita. Kita mewarisi dosa dari Adam dan Hawa.
Sehingga Raja Daud pernah menulis di Mazmur 51 ayat 7, dia tulis begini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya. Jadi sebelum dia lahir juga dia sudah dalam keadaan natur berdosa. Dan dosa ini fatal, saudara-saudara, akibatnya. Ya. Akibatnya itu membawa kematian. Tetapi itu di ujung dari dosa. Tetapi sebelum kita masuk ke ujung dari dosa, yaitu kematian, setiap manusia itu bisa mengalami proses dulu di dalam keberdosaannya sampai dia masuk ke dalam kematian. Dan inilah yang harus kita perhatikan supaya kita tidak hancur di dalam dosa. Ya. Saudara pernah dengar lagu Slow Fade dari Casting Crowns? Saudara dengar, itu lagu bagus. Karena lagu itu menggambarkan seorang businessman sering travel. Ya. Sering travel, lalu di dalam traveling itu dia pasti dong melihat wanita, ya, putih, cantik, gemulai. Ya, pertama-tama dia hanya lihat saja. Ya, kulitnya bagus, rupanya cantik. Lalu kelamaan bertemu lagi, mulai saling bersapa. Ya. Lama kelamaan lalu berkencan. Akhirnya dia masuk dalam dosa. Jadi The Casting Crown itu menulis lagu Fade Away, Slow Fade, sehingga rumah tangganya hancur. Itulah dosa. Sehingga kita juga dulu waktu masih kecil pernah nyanyi lagu Oh be careful little eyes what you see. Oh be careful little mouth what you say, for the Father up above looking down with love. Oh be careful little eyes what you see. Right? Hati-hati. Dosa itu tidak kelihatan, tetapi fatal akhirnya. Ya. Kitab suci dengan jelas mengatakan bahwa dosa itu mempunyai konsekuensi selama kita hidup, tidak usah tunggu sampai mati. Kita masih hidup di dalam keberdosaan kita. Ya. Dosa itu dikatakan menyebabkan hati kita gelap. Ya. Menyebabkan pencemaran hidup kita. Menyebabkan kita punya pikiran yang rusak. Ya. Menyebabkan orang tidak bisa dan tidak mau mengenal kebenaran. Kalau saudara ditegur marah, itu artinya saudara tidak mau mengenal kebenaran. Itu ada dosa. Ya. Bermusuh dengan Tuhan. Itu semuanya ada ayat-ayatnya. Saya nggak bisa jelaskan satu persatu, bisa 1 minggu, saudara-saudara. Ya. Cinta dengan kegelapan, tidak mau datang kepada terang. Ya. Menjadi hamba dosa, menyebabkan terputusnya hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Tidak mau datang ke gereja, tidak mau mengasihi sesama saudara seiman. Ya, musuh dengan Tuhan, musuh juga dengan saudara seiman. Itu dosa. Ya. Nah, di ujung-ujungnya itu baru kematian. Ya. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin kita mempunyai kehidupan. Ya. Jangan sampai dosa itu membunuh kita. Kita datang kepada Yesus dulu.
Sehingga kita bisa menghasilkan kebalikan dari dosa, malah kita masuk ke dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera dan kehidupan. Ya. Sama yang Tuhan Yesus sudah sediakan untuk kita. Dia ingin kita mengerti tentang terang. Ya. Dia ingin membebaskan kita dari keinginan-keinginan daging dunia. Bukan artinya sudah tidak boleh bekerja, boleh. Ya, daging itu artinya perseteruan, ya, macam-macam itu ya. Lalu saudara mau diperbarui pikirannya. Kalau dulu pikirannya rusak, sekarang Yesus mau perbaharui pikiran saudara. Dulu kita musuh dengan Tuhan, sekarang kita bersahabat dengan Tuhan. Malah diberikan kesempatan untuk memanggil Dia Bapa. Ya. Orang Islam, Paulus, yang dulu memusuhi orang Kristen, setelah kenal sama Tuhan, sangat baik hubungannya. Ya. Kebebasan, tetapi bukan kebebasan berbuat dosa, tetapi kebebasan untuk melakukan kebenaran. Mencintai terang, mencintai komunitas Tuhan, dan juga mencintai Tuhan terutama. Ya. Dan saudara dipanggil sekarang menjadi anak-anak Allah. Dan di ujungnya saudara mendapat kehidupan yang kekal. Ya. Jadi dosa itu menawarkan kematian. Kalau saudara datang kepada Yesus, Dia memberikan kehidupan. Karena itu sebenarnya saudara-saudara, di dalam hidup ini sebagai manusia, kebutuhan manusia itu sebenarnya yang paling besar, yaitu pengampunan dosa. Ya, sudah bisa lihat, kalau saya suka berpikir, kenapa dunia ini begitu banyak masalah? Karena manusia mencari sesuatu yang bukan merupakan kebutuhan terutamanya. Sebenarnya kebutuhan manusia yang terutama yaitu pengampunan dosa. Sudah disediakan sama Tuhan. Datang ke Tuhan Yesus. Karena kita tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya dari 10 mujizat seri ini yang kita pelajari, setiap kesembuhan itu ya sebenarnya bukan menceritakan tentang mujizat saja, tetapi ada arti kerohaniannya. Ya, ada arti kerohaniannya. Contohnya seperti ini. Mempunyai makna spiritualnya, ya. Ingat, dulu kita pernah belajar seseorang yang penyakit kusta lalu disembuhkan. Itu artinya melambangkan kenajisan dosa. Ya. Lalu ingat, ada orang yang buta lalu dicelikan matanya, itu melambangkan ketidakmampuan kita untuk melihat kebenaran. Ya. Lalu berikutnya yaitu ketulian, melambangkan kita untuk enggan mendengar firman Tuhan. Ya. Dan kelumpuhan yaitu ketidakberdayaan kita. Itulah kita, saudara-saudara. Itulah kita. Kita najis, kita buta, kita tuli, dan kita lumpuh sebagai orang berdosa. Tapi untungnya, saudara memang harus syukuri kepada Tuhan Yesus. Untungnya ada Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar, orang bisa mendapat pengampunan. Kalau saudara buta, apa saudara bisa tahu jalan? Kalau saudara sakit kusta, apa saudara bisa memperbaiki diri saudara sendiri? Tidak bisa. Kita membutuhkan seseorang yang bisa mengampuni kita.
Kita lihat ayat 2, ayat 1 dan 2 ya. Kita lihat lagi. Di sini Yesus ini, pada waktu orang lumpuh itu dibawa kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Ya, di ayat 2. Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya. Artinya pengampunan dosa itu merupakan pemberian Allah, anugerah. Ya, karena dia lumpuh. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Jadi dia membutuhkan anugerah Allah untuk diampuni dosanya, lalu dia berjalan. Ya. Mengapa di Matius 9 ini menceritakan tentang kelumpuhan dan pengampunan dosa? Karena ada hubungannya. Ya. Pertama-tama untuk menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu mempunyai otoritas untuk pengampunan dosa. Sebagai manusia mungkin pengen tahu, ya, apa Yesus punya otoritas untuk mengampuni dosa? Sebagai manusia ingin tahu. Contohnya kalau kita baca di ayat 3-7, ahli Taurat pun bertanya. Malah dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu menghujat Allah. Ya, sekarang kita pengen selidiki, apakah Yesus itu mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa? Kita baca dulu ayat ini, ada dari ayat 3-7. Tulis begini. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Ya, dia nggak kemukakan, tapi Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati para ahli Taurat. Dalam hati mereka berkata, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Dari beberapa ayat tersebut, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Dan para ahli Taurat itu tidak tahu, ya, belum mengerti bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa. Karena para ahli Taurat itu selalu dari kecil sudah diajarkan bahwa hanya Tuhan saja yang mampu dan bisa mengampuni dosa, bukan manusia. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, Baku mengampuni dosamu, bangunlah dan pulanglah, angkatlah tikarmu dan pulanglah. Ya. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan ya, kita sebagai manusia bisa mengampuni orang lain. Ya, ada orang lain bersalah kita ampuni. Tetapi hanya ada satu oknum yang bisa mengampuni dosa saudara. Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara menjadi jemaat saya, walaupun saya kitik-kitik saudara sampai ketawa gitu, tetap saya hanya bisa menggembirakan saudara, menyukakan hati saudara. Tapi saya sebagai pendeta tidak bisa mengampuni dosa saudara. Yang hanya bisa mengampuni dosa saudara yaitu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan hanya mengarahkan saudara datang kepada Dia untuk pengampunan dosa. Saya hanya
sebagai hambanya hanya bisa menyampaikan. Ya. Karena itu Raja Daud pada waktu dia berdosa dengan Batsyeba, di Mazmur 51 ayat 4 itu ditulis begini, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Daud tahu Allah itu maha kasih, maha pengampun, berbeda dengan kita. Ya. Jadi Yesus mempunyai otoritas, menunjukkan otoritasnya untuk mengampuni orang lumpuh itu, sehingga orang lumpuh itu bisa berjalan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kita tahu pada waktu kita diampuni oleh Tuhan? Ini hanya bisa dilihat di alam spiritual. Saya dulu waktu mengambil kelas Master of Divinity saya, kadang-kadang sekolah itu memberikan atau mengundang orang untuk masuk ke kelas, memberikan kesaksian. Lalu pada satu waktu, guru saya itu mengundang seorang ahli fisik, membuat bahan-bahan nuklir. Jadi orang pasti pintar sekali kan, ya. Tetapi pada waktu dia bersaksi, dia menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dia nangis seperti anak kecil. Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi. Tetapi pada waktu dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dia nangis seperti anak kecil. Pengampunan terjadi hanya bisa dilihat di alam spiritual. Bisa dirasakan nggak oleh orang yang mendapat pengampunan? Bisa. Seperti ahli fisik itu. Bisa nggak dialami oleh kita? Bisa dong. Bisa dong. Ya. Dikatakan di ayat 6, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Karena dikatakan kepada ahli Taurat, mana yang lebih mudah, mengatakan dosa-dosamu diampuni atau mengatakan bangun dan berjalan? Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa kita, dan juga dia bisa mempunyai atau memberikan mukjizat kepada kebutuhan jasmani kita. Sehingga pada waktu kita menerima dia, terjadi perubahan di dalam atau di alam rohani kita, spiritual kita dirubah. Ya, kita dirubah oleh dia. Pertama, ada buah keselamatan di dalam hidup kita. Ada buah pertobatan dalam hidup kita. Karena dikatakan tidak semua orang-orang yang menyebut nama Tuhan itu dikenal Tuhan. Tetapi apakah benar ada pertobatan sejati yang terjadi di alam rohani saudara, yang membuat di dalam jasmani saudara pun ada buktinya bahwa saudara sudah mendapatkan pengampunan? Kalau belum, datang kepada Yesus. Lalu ada keinginan untuk berhenti berdosa.
Kita masih bisa melihat wanita cantik, putih, bergemulai gitu. Waduh, cantiknya bukan main. Ya. Tetapi ada keinginan juga kita mau menolak. Ada nggak perasaan seperti itu? Jangan biarkan dosa itu menguasai saudara. Sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari pun terlihat. Dulu saya tidak senang ke gereja. Saya lebih senang berjudi di Las Vegas daripada saya datang ke gereja. Dulu saya suka untuk mengasihi orang. Boro-boro mengasihi orang seiman. Tapi setelah diubah, itu ada kasih di dalam hati saya terhadap orang siapa saja, apalagi saudara seiman. Ada enggak di dalam kehidupan saudara? Apa selalu maunya berseteru saja? Di mana buah pertobatan saudara? Senang bersaksi, ya, karena ada Roh Allah, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Kita ingin bersaksi, kita rindu untuk bersaksi, ya. Dan kita mempunyai keinginan untuk mentaati perintah-perintah Yesus, ya. Mau dan mempunyai kerinduan untuk berubah. Dan juga ada tandanya juga. Kalau saudara masih tuli, masih buta, masih lumpuh, kadang-kadang Tuhan tegur untuk didisiplinkan. Artinya saudara itu sudah mendapatkan pengampunan dari Dia. Itu dari semuanya. Saya mohon salah satu itu ada di dalam kehidupan saudara. Apalagi kalau mempunyai 8-8-nya itu. Sebagai bukti saudara itu sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kalau belum, datang kepada Dia, minta pengampunan daripada Tuhan. Jangan minta dolar, minta pengampunan dari Tuhan, bukan minta kekayaan. Kekayaan itu bisa punah, tetapi pengampunan dari Tuhan itu adalah kebutuhan kita yang paling terbesar sebagai hidup manusia. Nanti kalau sudah diampuni oleh Tuhan, maka segala-galanya itu akan ditambahkan. Apalagi nanti kalau kita disiapkan untuk kehidupan yang kekal, ya. Jadi saudara-saudara, ingat hari ini, ingat seluruh mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu menandakan bahwa kita adalah orang yang tidak berdaya karena dosa. Tetapi kalau kita terima Tuhan Yesus, kita mendapat kehidupan baru. Amin saudara-saudara. Amin ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, itulah firman yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan tolong untuk memberikan pengampunan. Kalau kami tuli, kalau kami buta, kalau kami ini najis seperti orang kusta yang berdosa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Karena itu kami terima Engkau sebagai juru selamat kami. Kami percaya Engkau akan membawa kami ke dalam terang, ke dalam hidup, ke dalam kebenaran. Lalu kami mau hidup hanya untuk Tuhan saja. Bukan hanya untuk kemauan kami saja, tetapi hanya untuk Tuhan. Biarlah dari semua yang Tuhan inginkan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami ingin berbuah, kami ingin selalu rindu untuk datang kepada Tuhan.
Kami ingin selalu mengasihi sesama kami, terutama saudara-saudara seiman kami. Kami ingin dan rela untuk didisiplinkan oleh Tuhan. Tapi kalau bisa, jangan sampai kami digiur dulu oleh Tuhan. Tetapi biar kami mau datang kepada Engkau setiap saat. Terima kasih Bapa di surga. Kami panjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengajak kita masuk ke dalam perjamuan kudusnya. Sehingga di dalam perjamuan ini kita bersekutu bersama-sama Tuhan dan juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Sebelumnya saya panggil Lisa untuk memimpin kita dalam lagu persiapan perjamuan kudus. Kita mau naikkan ref dari pujian yang kita naikkan sebelum firman saudara ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dan kita kenang akan Dia.
Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dan kita kenang akan Dia. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala pengampunan-Mu melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada waktu kami makan roti yang melambangkan tubuh-Nya yang disesah, yang sebenarnya itu adalah bagian dari kami sebagai orang berdosa. Tetapi pada waktu kami bersekutu melalui roti yang kami makan itu, kami boleh diberikan tubuh yang baru, tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak pernah bisa berdosa lagi, seperti tubuh Tuhan yang tidak pernah mengenal penyakit, tidak mengenal ketuaan, tetapi tubuh yang selalu begitu baik. Dan juga pada waktu kami minum anggur yang melambangkan darah-Mu yang tercurah, terima kasih, Engkau telah menyuci dosa-dosa kami, sehingga tidak terlihat lagi di mata Bapa di surga. Kami terlihat sebagai anak-anak yang sudah disucikan oleh Tuhan, putih seperti salju, seperti firman Tuhan katakan. Terima kasih. Dan dosa kami itu sudah dibuang seperti timur dan barat. Dan kami belajar untuk mentaati Tuhan. Kami belajar untuk dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami belajar selalu hidup di dalam jalan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk segala kasih sayang dan anugerah Tuhan yang telah mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Ya, kalau kita tinggal di Amerika, kita ada di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ya. Saya tinggal di Amerika 40 tahun. Ada saudara-saudara saya yang sudah tinggal 60 tahun. Tapi kita tidak pernah merasakan seperti sekarang ini. Begitu terpisah antara Republikan dan Demokrat. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, kalau saudara American citizen pernah belajar dan saudara adalah orang Amerika, kita adalah satu bangsa. Dua parti itu hanya untuk merupakan ide, tetapi kita tidak terpisah. Tidak ada yang menganggap kalau saudara jadi Republikan itu saudara menjadi orang yang lebih hebat dari Demokrat. Tidak. Amerika cuma satu. Ada dua partainya. Lalu kalau saudara jadi orang Demokrat, saudara menjadi orang yang paling rendah. Tidak juga. Karena negara ini adalah dari rakyat untuk rakyat.
Tetapi negara ini mempunyai banyak sekali ide. Lalu di dalam setiap debat, disitulah kita melihat dan mendengar debat dari calon presiden. Supaya kita pilih yang baik yang mana. Bukan karena saudara Republikan atau Demokrat. Nah, tidak pernah diajarkan seperti itu. Ya. Jadi pada waktu kita mendoakan untuk pemilihan presiden ini, doakanlah supaya Tuhan memberikan seorang presiden pilihan dia. Ya. Karena kita tahu Tuhan itu sanggup untuk menurunkan dan juga Tuhan sanggup untuk menaikkan seseorang. Ya. Jadi kita doakan. Dan tentu saja saat ini kita mempunyai Presiden Trump yang sedang sakit. Kita harus doakan. Karena kalau dia sakit dan sampai dia mendapatkan penyakit yang lebih serius, maka kita ada di dalam keadaan yang lebih berbahaya. Ya. Karena debat itu penting untuk kita bisa memilih siapa yang paling baik dan kita serahkan kepada Tuhan. Itulah tugas American citizen. Ya. Pilih yang paling baik. Dan mudah-mudahan saudara dipimpin oleh roh Tuhan, bukan dari roh duniawi. Karena Amerika ini didirikan in God we trust. Kita masih percaya kepada Tuhan. Kita masih percaya kepada Dia yang mendirikan negara ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dari surga, kami membutuhkan pertolongan-Mu untuk negara ini, agar biarlah Tuhan ikut campur di dalam pemilihan presiden. Dan yang terutama kami berdoa supaya Tuhan mempersatukan kami lagi. Karena negara ini adalah negara kesatuan. Bukan negara yang terpecah-pecah, tetapi negara kesatuan. Kami hanya bisa berbeda pendapat, tetapi kami masih mempunyai satu Tuhan. Kami adalah satu negara yang masih mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama. Karena kalau tidak, kami sebagai orang pendatang tidak ada di sini. Karena itu Bapa di surga, Engkau ikut campur supaya Engkau memberikan seorang presiden yang menurut Tuhan saja yang paling baik untuk negara ini. Engkau berkati Presiden Trump yang sedang sakit. Engkau pakai seluruh dokter-dokter, peralatan dan obat-obatan agar dia bisa sembuh lagi, biar sehat lagi, dan dia mampu lagi untuk debat dengan Wakil Presiden Biden. Sehingga boleh terjadi suatu debat yang sangat bagus sekali, yang sangat baik sekali, untuk kami bisa memilih siapa yang paling bagus untuk presiden yang akan datang. Pasti Tuhan sudah menyiapkannya, siapa saja. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk anak-anak kami, supaya mereka benar-benar hidup di dalam pemeliharaan tangan Tuhan, mengenal dosa, dan mereka bisa memilih kebenaran daripada hidup di luar Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar pandemik ini bisa selesai dengan secepatnya.
sehingga manusia bisa kembali lagi ke dalam kehidupannya yang biasa. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa surga. Ampuni dosa-dosa di dalam dunia ini. Karena tanpa Tuhan kami tidak mampu untuk berbuat suatu apapun juga. Tetapi kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang melakukan segala mujizat. Dan biar dari mujizat itu kami bisa melihat Tuhan mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa dan juga membawa kebaikan untuk kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa penutup dan benediction. Saya undang Lisa untuk memimpin kita dalam lagu How Great Thou Art. Mari saudara kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau mengucap syukur Tuhan sudah memberkati ibadah kita pada hari ini. Naikkan pujian How Great Is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari kita arahkan mata rohani kita kepada Dia. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah segala perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan itu selalu ada padamu. Diberkatilah di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam kesehatanmu, demikian juga di dalam pelayanan dan pemberianmu. Biar itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup
kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri